لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jamaah Masjid At-Taufiq yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk sama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid, di bangunan di atas tanah yang diwakafkan lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis Rasulullah, mempelajari agama Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kumpulnya kita di sini itu satu keutamaan yang besar, karena dalam hadis yang ma'ruf sering kali disebutkan hadis ini, Rasulullah SAW bersabda dalam beberapa hadis, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffatuhum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Di Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum itu 2, 3 atau lebih. Artinya enggak sendiri. 3 orang berjamaah, 4 orang, 5 orang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, mereka membacakan di dalamnya. Ketika mereka berkumpul ada ayat-ayat Allah yang dibacakan. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian saling mempelajari ayat-ayat ini. Tujuannya apa? Mempelajari ayat-ayat ini, tidak senang berbicara tentang perkara-perkara yang lain. Mau memahami tentang agamanya dia, mau memahami tentang wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia, mau memahami tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa menjalani kehidupan di dunia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum, kemudian saling mempelajarinya, bukan hanya membacakan, mempelajarinya. Illa nazalat 'alaihim sakinah, kecuali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama rasa tenang di hati. Subhanallah. Ini keutamaan orang-orang yang apa? Yang dia mengaji kitabullah, dikasih rasa senang atau rasa tenang di hatinya. Sakinah ini apa? Ketenangan jiwa. Subhanallah. Yang orang cari ketenangan jiwanya, kemantapan jiwanya dalam menjalani hidup, dia dapatkan ketika dia mengaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan ketenangan. Maka jarang sekali orang yang di majelis kajian sedang menuntut ilmu bisa hatinya kemana-mana. Jarang sekali. Kalau niatnya betul, tenang. Subhanallah. Yang dipikirkan oleh dia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mempelajari ayat Allah, dia mengkoreksi dirinya, dia sedang ingin menaikkan derajatnya dalam beragama, dia mau menaikkan derajatnya dalam beragama.
sakinah, kecuali turun kepada dia ketenangan. Seorang kalau tenang, dia bisa berpikir. Seorang kalau tenang, dia bisa menyusun rencana kehidupannya. Seorang kalau tenang, dia bisa mengevaluasi apa yang kurang dari dirinya dan apa yang harus dia tambah. Nazalat alaihi sakinah, diturunkan ketenangan subhanahu wa ta'ala jiwa. Lebih-lebih dari itu, rasa tenang dalam jiwa ini yang semua orang cari. Ada orang yang mencarinya dengan sibuk bekerja seumur hidupnya, bahkan lupa tentang akhirat. Kalau tidak boleh bekerja, sangat boleh bekerja, akan diperintahkan mencari apa? Mencari nafkah. Namun apa? Ada orang yang tak faham, dia tinggalkan sama sekali, dia bekerja terkadang bukan hanya untuk kebutuhan, bukan, tapi dia mencari ketenangan dengan bekerja. Subhanallah. Ada orang yang mencari ketenangan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, bahkan mencari ketenangan dengan kegiatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Ternyata subhanallah, duduk di majelis ilmu di masjid dapat sakit, dapat ketenangan. Ini tenang. Kalau ada majelis ilmu nggak tenang, pasti ada sebab. Seharusnya normalnya majelis ilmu itu tenang, nikmat, dapat ketenangan di dalamnya. Illa nazalat alaihi sakinah wa ghashiyatuhum rahmah. Yang kedua, keutamaannya dilingkupi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang mencari sebuah ibadah supaya mendapatkan rahmat Allah. Kalau Allah sudah turunkan kasih sayangnya kepada seorang hamba, hamba yang punya masalah dibukakan kepada Allah. Hamba yang punya keinginan jika itu baik untuk dirinya diberikan oleh Allah SWT. Bahkan masuk jannah itu tidaklah seorang dalam hadis Rasulullah masuk ke dalam jannah kecuali karena rahmat Allah SWT, bukan karena amalannya. Cara dapat rahmat Allah di antaranya beramal-amalan yang Allah ridhoi. Salah satunya adalah menuntut ilmu agama. Yang pertama, nazalat alaihi sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Ghashiyatuhum rahmah. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah, dijaga, dilingkupi, subhanallah, dilingkupi majelis ilmunya oleh malaikat. Bahkan di sebuah hadis diriwayatkan dalam kitab Al-Ma'qul dan Sunan Abu Dawud bahwasanya ada di antara tugas-tugasnya malaikat yang mencari majelis ilmu, yang mencari manusia yang sedang membahas kitab Allah. Ini perkara iman. Yang selanjutnya, yang ketiga, khususnya yang ketiga ini, walaupun sesuai perkara iman, yang ketiga ini perkara yang tak bisa dilihat ini. Dalam sebuah hadis dikatakan berkumpul malaikat di atas majelis ilmu tersebut dan memanggil malaikat-malaikat yang lain berkumpul sehingga memenuhi antara majelis ilmu tersebut sampai ke langit. Jumlahnya berapa malaikat? Tidak ada yang tahu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah SWT. Di antaranya yang menentukan jumlah malaikat begitu banyak ketika Rasulullah SAW Isra kemudian Mi'raj naik ke atas langit sampai Rasulullah di Baitul Ma'mur, kemudian melihat ada satu pintu yang keluar dari malaikat setiap hari 70.000 malaikat setiap hari dan tidak kembali ke dalam. Subhanallah. Jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat-sifat malaikat ini banyak. Di antaranya mereka akan memiliki sayap. Seperti yang apa sayapnya Allah Ta'ala. Allah katakan nasna, wa thulatha, wa ruba'. Di antaranya memiliki dalam surah itu mereka malaikat memiliki sayap. Di antaranya 2 sayap. Ada yang 3 sayap. Salah seorang ulama ketika dia sedang munazarah, dia sedang berbincang masalah agama, beberapa agama, dia katakan kepada orang-orang yang mendahulukan akalnya sebelum Al-Quran dan Sunnah, dia katakan kalau seandainya sayap malaikat itu 2, kita bisa bayangkan kiri dan kanan. Tapi bagaimana kalau 3? Di mana yang 3? Tengah. Bagaimana di tengah? Di bawah?
di depan. Subhanallah. Allah yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Jadi ada dari ciptaan yang kita lihat terbayang oleh kita, ada yang belum terbayang. Dalam riwayat Jibril itu punya 600 sayap. Setiap ajanah 600 sayap. Ketika Rasulullah SAW melihat wujud Jibril dan asli, satu sayapnya kalau dibuka oleh Jibril, yang satu nutupi ufuk barat, sejauh bagaimana ufuk barat menutup, yang satu nutupi ufuk timur, itu baru satu sayap. Membuka Jibril luar biasa. Situ ajanah 600 sayap. Gak terbayang seperti apa. Jadi ada hal-hal yang memang kita belum tahu. Kemudian Allah kabarkan dalam Al-Quran dan lewat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsu kecuali berbicara dengan wahyu, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berbicara dari akalnya. Rasulullah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang harus dia katakan ketika dia salah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diluruskan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan sesuatu kepada Rasulullah katakan. Ada dari jenis wahyu yang berupa Al-Quran, langsung perkataan Allah, ada yang melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah kisah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu seorang sahabat. Dia suka mencatat hadis Rasulullah. Kalau Rasulullah bicara dia catat. Kemudian datang sahabat ke Abdullah bin Amr bin Al-As saat itu. Dia kata, wahai Abdullah, jangan kamu catat semua omongan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini ada kalanya dia sedang tenang, ada kalanya mungkin dia sedang menghadapi satu perkara, mungkin beliau sedang menegur sahabat dan lain sebagainya. Lalu sampai berita ini kepada Rasulullah, kata Rasulullah, untuk tulis kata Rasulullah, tulis semua yang keluar dari lisanku, semua yang Rasulullah ucapkan, semuanya tidak akan keluar dari lisan Rasulullah kecuali apa? Hak. Semua keadaan yang menjadi hadis. Keadaan Rasulullah di rumah jadi hadis. Keadaan Rasulullah masuk kamar mandi jadi hadis. Keadaan Rasulullah keluar dari kamar mandi jadi hadis. Dapat faedah gitu. Keadaan Rasulullah lupa jumlah rakaat dalam salat jadi hadis. Faedah betul. Oh ternyata kalau lupa asal hukum seperti itu. Semua keadaan Rasulullah hak. Ya Rasulullah adalah aplikasi hidup dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Quran. Al-Quran penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, praktek nyatanya dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Aisyah radhiyallahu taala ketika ditanya tentang Rasulullah SAW, ditanya oleh orang yang datang sepeninggalan Nabi, yang ketemu oleh atau tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, bagaimana dahulu Rasulullah? Karena khuluquhul Quran. Kalau kita Nabi Muhammad baca Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Kalau di Al-Quran disuruh seseorang bersabar, Rasulullah bersabar. Kalau di Al-Quran orang disuruh berbuat baik, maka Rasulullah pasti berbuat baik. Semua yang diperintahkan di dalam Al-Quran, seperti itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertama ketiga apa tadi? Kumpuli malaikat. Rasulullah katakan, ini perkara yang baik, wajib kita imani. Seorang Muslim berakidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mendapatkan Al-Quran dan Sunnah dari akalnya. Bukan berarti bertentangan, tidak. Cuma akal itu terbatas. Ada yang pernah dia lihat, ada yang belum dia lihat. Seperti mana akal yang baik, kalau kita katakan kepada baik perkara-perkara yang belum waktunya, karena dia belum bisa mengalah. Sama seperti kita manusia, ada perkara-perkara yang belum kita bisa mengalah. Tapi Allah SWT beritahu, disuruh imani, disuruh percaya. Orang ketika meninggal masuk ke alam barzah, ada makhluk-makhluk Allah selain manusia, ada jin, ada malaikat dan lain sebagainya. Ada jannah, ada surga, ada neraka. Ini apa? Ini perkara ghaibiyah. Belum, kalau kita belum sampai sana, tapi Allah berikan tahu. Bukan berarti bertentangan. Kalau belum tahu itu bukan berarti apa? Bertentangan. Maka di antara
hadis ini Rasulullah sebutkan, wa dzakarallahu fi man indah. Allah sebut mereka di sisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu. Jadi kita yang hadir, kalau ikhlas niatnya saya hadir, kalau dia ikhlas niatnya, bapak-bapak kalau hadir ikhlas niatnya, ibu ikhlas niatnya kalau hadir, salah satu keutamaannya Allah sebut nama kita Subhanallah. Kalau seandainya lagi live di TV, terus presiden sebut nama kita secara spesifik, bagaimana tuh senangnya dia? Ditonton se-Indonesia. Wah, sebut nama saya. Senang, ketemu orang mungkin hari itu PD-nya meningkat. Mungkin tadinya 20%, 100%, bahkan kadang over 150%, 200%. Ketemu orang senang, sumlian, senyum. Kalau bisa dilihat di video ini, Jokowi sebut saya, Presiden sebut saya, misalnya seperti ini. Kalau kita senang disebut oleh salah seorang yang besar di dunia, salah satu keutamaan kita duduk di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma tidak ada manusia yang dapat para malaikat, makhluk-makhluk yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikenal namanya oleh para malaikat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagai keutamaan apa kita duduk di majelis ilmu. Semoga keutamaan itu mendorong kita untuk tetap di majelis ilmu dalam keadaan yang tetap mengikuti peraturan. Kita dalam keadaan mungkin sedang pandemi dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah mulai berada, tetap dengan keadaan tersebut, tapi tidak memutuskan semangat untuk ilmu agama. Di luar keutamaan tersebut, seseorang memang wajib menaikkan level diri ini, karena umur ini bertambah, kesulitan atau mungkin bukan hanya kesulitan, tantangan ini berupa nikmat dan berupa kesulitan. Terkadang dia dapat rezeki yang besar, ini kan ujian juga tuh. Tadinya cuma punya satu anak, sekarang punya 2-3 anak. Tapi bagaimana menghadapinya? Harus ada ekstra ilmu. Kalau tidak pernah dirinya dicas, tidak pernah menambahkan kualitas keilmuan dia, kualitas beragamanya dia, sulit menjalani kehidupan. Tantangannya tidak berhenti, terus sama. Hari demi hari setiap hari apa? Dia datang memasuki umur yang baru, bertambah dekat dengan ajarannya. Apa yang harus dia persiapkan? Tentunya dia persiapkan ketika dia duduk di majelis ilmu, diingatkan lagi, ditambah lagi ilmu dan lain sebagainya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbincangan kita atau kajian kita di hari ini insyaallah bertema tentang apa? Takdir. Tentu takdir dalam rukun Islam Rasulullah SAW menyebutkan adalah atau dalam rukun iman adalah rukun yang pertama, keenam yang wajib diimani oleh seseorang. Suatu hari Jibril alaihi wassalam datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk manusia yang disebut nama Nabi minimal sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk apa? Manusia. Kemudian bertanya dalam hadis Jibril yang panjang, ma'ruf hadisnya, akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepada aku tentang Islam. Kemudian Rasulullah sebutkan Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah, sampai jelaskan. Kemudian dia katakan sadaqta, betul engkau. Kata Umar, ajibna, kami kagum, kami aneh, kami terkejut. Dia hanya tapi dia membenarkan jawaban Rasulullah SAW. Kemudian ditanya lagi, akhbirna 'anil iman, kabarkan kepada kami tentang apa? Iman. Apa itu iman? Datanglah rukun iman yang kita kenal dengan rukun iman. Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil yawmil akhir wa qadar khairihi wa syarrihi. Karena qadar khairihi wa syarrihi. Maka Rasulullah beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk.
Maka beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun min arkanil iman. Enggak sah ibu-ibu, bapak, enggak sah imannya hatta dia sholat, hatta dia zakat, dia haji, dia umrah, dia sedekah, dia bangun masjid, tapi kalau dia tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Suatu saat dalam riwayat datang seseorang kepada Abdullah bin Umar mengadukan tentang sebuah keyakinan, sebuah pemahaman yang terjadi di Irak seperti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kata Rasulullah ada sahabat-sahabat Rasulullah yang hidup. Mereka yang datang setelah Rasulullah meninggal, ketika ada perkara agama yang mereka tidak ketahui, ditanya kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah bin Umar ma'ruf seorang sahabi, anak dari khalifah kedua yang betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepadanya berkata, sesungguhnya ada orang-orang di Irak yang mengatakan bahwasanya kejadian itu tidaklah berkaitan dengan takdir. Gak ada, gak pernah dituliskan. Kalau terjadi baru terjadi, itu namanya takdir. Kalau sebelumnya gak ada. Gak ada tuliskan si fulan, takdirnya sendiri gak ada. Karena itu pilihannya kita. Kita sendiri yang membuat takdirnya kita. Lalu berkata Abdullah bin Umar, bersumpah dia, walladzi nafsu Abdullah bin Umar biyadihi bermaqam. Demi jiwa Abdullah bin Umar, demi Abdullah bin Umar, yang bersumpah dengan dirinya, sallallahu alaihi wasallam, bahwa sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya salah seorang dari mereka berinfak sebesar gunung Uhud emas, gak bakal Allah terima infaknya sampai dia beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rukun iman, gak bisa dipisahkan. Seperti rukun Islam, gak bisa dipisahkan. Gak ada orang bayar zakat tapi gak mau sholat. Sama Islamnya langsung. Kalau apa penting saya zakat, sedekah sana sini, sholat gak pernah sholat. Gak bisa. Salah satu rukun min arkanil Islam, rukun dari rukun Islamnya jatuh ke Islam. Begitu juga jatuh salah satu rukun min arkanil iman, jatuh keimanan dari hatinya saat itu. Gak bisa. Walaupun dia katakan saya beriman kepada Allah, iya, tapi gak bisa. Syaratnya satu menjadi menyatu. Harus namanya diimani secara bersamaan. Tidak boleh dari hal tersebut ada ditolak dan diingkari. Di antara iman kepada takdir, kepada takdir Allah Subhanahu yang baik dan yang buruk. Bagaimana dalam takdir Allah Subhanahu wa taala? Mengenai takdir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini hadis yang ma'ruf, ditulis oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in Nawawiyah dan diriwayatkan oleh para muhadditsin. Luar biasa, hadis yang ma'ruf, hadis yang sahih. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Berkata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya bersabda kepada kami Rasulullah SAW, wa huwa as-sadiqul masduq, ya, imannya sahabat, bersabda kepada kami, bercerita kepada kami Rasulullah SAW, dan dia adalah as-sadiq, yang orang yang jujur dan masduq, dan dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh para sahabat dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak berbicara dusta. Ini perkara Allah yang sedang dibicarakan. Di antara hadis tersebut adalah Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Sesungguhnya salah seorang kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari nutfah. Jadi sebuah nutfah
40 hari. Mani 40 hari dari gumpalan darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian menjadi gumpalan daging selama itu juga 40 hari juga. 40 hari. Berapa sudah? 120 hari. Kemudian thumma yursalu ilaihi al-malak. Kemudian diutus kepada janin tersebut seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Saat itu ditiup ruhnya. Allah berikan ruhnya kepada bayi. Artinya bayi sebelum masa ini belum ada nyawanya. Fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan diperintahkan malaikat itu dengan 4 kalimat. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun wa sa'id. Diperintahkan ditulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sedih atau senangnya dia kelak ketika bertemu dengan Allah atau di dunianya. Jadi sholat semua dari kita begitu ditiupkan ruh, rezekinya sampai dia meninggal sudah ditulis oleh Allah SWT. Ajalnya sudah Allah tulis kapan dia dan berapa lama dia hidup di dunia, Allah sudah tulis. Masing-masing berbeda-beda sesuai dengan apa yang Allah lakukan kepada. Kemudian ditulis juga apa? Ditulis keadaannya dia, syaqiyyun am sa'id, senang atau susah. Entah kesenangan di akhirat masuk dalam jannah. Orang yang senang sa'id ketika mulai di dunia dia beriman kepada Allah, melakukan perkara keimanan, kemudian masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, atau syaqi atau sedih. Masih dia kedua orang yang melanggar perintah Allah dan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ditulis tentang apa? Amalannya, apa saja yang telah dia akan amalkan. 4 ini adalah iman kepada takdir. Ini 4 ini dalam hadis Rasulullah adalah keimanan kepada takdir. Sebelum seorang lahir ke dunia ini sudah ada yang dituliskan, bahkan apa yang dia amalkan, apa yang dia akan lakukan sudah dituliskan dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Perjamuan Muhammad bin Allah Subhanahu wa taala. Maka apa itu takdir kalau begitu? Apa sih kalimat takdir ini? Apa artinya? Oh, dituliskan ternyata amalannya ditulis, rezekinya ditulis, kemudian ajalnya ditulis, sedih atau senangnya penghujungnya ditulis oleh Allah SWT. Lalu bagaimana kita mensikapi takdir ini? Apa yang harus kita imani? Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seorang mufti di Mamlakah Arabia, sampai sekarang dia masih hidup, hafizahullah, dia menulis sebuah kitab, yaitu kitab Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad, petunjuk kepada keyakinan yang benar, wa raddu ala ahli syirki wal ilhad, dan bertahan terhadap berbuat syirik dan ilhad. Kitab ini isinya berbicara tentang rukun iman yang benar tersebut. Ketika beliau berbicara masalah takdir, beliau menjelaskan memberikan mukadimah bahwasanya al-qadar wal qadar, adapun al-qadar masdar ulirat syai' idza ahabat bi miqdarihi. Kalimat qadar tersebut, takdir tersebut dalam secara bahasa artinya adalah ukuran. Sesuatu itu ada ukurannya. Ini yuqaddar takdir, ketika mengisi air di gelas ini diberikan ukurannya sesuai air ini menampung seperti ini, ukurannya takdirnya secara bahasa. Artinya apa? Ukuran yang sudah pasti, jelas.
kata Syekh Fauzan, ta'allaqa ilmullah bil kainat wa iradatihi laha azalan qabla wujudiha. Yang dimaksud dengan takdir itu apa sih? Kaitan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, pengetahuan Allah bil kainat, dengan alam semesta ini, dan iradatihi, serta kehendak Allah atas alam semesta ini azalan, dahulu sebelum diciptakan, sebelum ada, Allah sudah menuliskan, Allah sudah mengetahui, Allah sudah berkehendak tentang apa yang akan terjadi sebelum keberadaan alam semesta ini. Jadi bukan hanya manusia, langit, bumi, pohon, binatang, semuanya sebelum Allah ciptakan, yang selesai ini apa? Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Di takdir itu adalah kaitan pengetahuan Allah dengan apa yang akan terjadi, apa yang Allah ciptakan. Jadi bukan asal-asalan, bukan kebetulan. Jadi kebetulan itu tidak ada di dalam apa? Dalam Islam. Kullu syai', semuanya yuqaddaru takdir. Telah Allah tentukan takdirnya. Ini benar pertama yang membedakan antara orang yang beriman dengan takdir dan tidak. Tidak ada kebetulan. Semuanya yuqaddaru takdir. Semuanya Allah sudah tentukan. Tidak ada kebetulan kita tercipta, tidak ada kebetulan kita datang ke satu tempat dan lain sebagainya. Tidak ada kebetulan. Semuanya Allah SWT telah mengetahui. Allah telah mengetahui. Bagi kita kebetulan. Kebetulan karena kita tidak tahu. Kalau orang tidak tahu, dia katakan apa? Kebetulan, pas. Bukan salah juga secara saya kita ngomong kebetulan. Ya. Kebetulan saya sedang datang, tiba-tiba datang orang yang saya ingin jumpai, kebetulan. Tapi bagi Allah SWT ini adalah takdir. Bagi kita ini adalah takdir. Kalimat kebetulan karena kita tidak tahu. Tapi dalam syariat Islam, Allah SWT mengetahui segala perkara tersebut. Fala yahdutsu syai'un illa wa qad 'alimahu Allah wa qaddarahu wa aradahu. Maka tidaklah terjadi sesuatu, kata Syekh Fauzan, kecuali Allah telah mengetahuinya dan Allah telah takdirkan dan Allah ingin hal tersebut terjadi. Kalau tidak akan terjadi. Kalau tidak akan terjadi. Wa madhhabu ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan madhabnya ahli sunnah kita para a'immah arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Imam Malik, ahli sunnah wal jamaah, dan para a'immah lainnya, Imam Muhaddithin, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lain sebagainya, para fuqaha ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan dalam masalah takdir, madhabnya apa? Huwal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan, yang baik dan yang buruk. Bukan hal yang baik saja, yang buruk pun takdir takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mengimani takdir, ternyata takdir ini ada 4 rukunnya. Apa saja yang harus diimani tentang takdir? Kalau beriman kepada Rasulullah ada hukumnya, mengakui bahwa Rasulullah utusan Allah, taat kepada perintah Rasulullah SAW, itu hukum-hukumnya. Mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, membenarkan Rasulullah SAW, ini hukum-hukumnya. Kalau iman terhadap takdir, apa hukumnya? Kapan seseorang dikatakan dia beriman terhadap takdir Allah? Kapan dikatakan dia tidak beriman terhadap takdir Allah? Kapan? Jika 4 syarat ini, 4 rukun ini ada dalam keyakinannya dia. Apa saja? Yang pertama, al-imanu bi'ilmillah al-azali bi kulli syai'in qabla wujudihi wa min dhalika ilmuhu bi a'malil ibad qabla an ya'maluha. Yang pertama, rukun pertama, meyakini, mengimani, percaya, yakin, dan jangan ragu lagi keyakinannya
meyakini bahwasanya Allah mengetahui dengan keilmuannya, meliputi pengetahuannya segala sesuatu. Semuanya, semua yang terjadi Allah tahu. Semuanya yang terjadi, gak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu rukun iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, atau sedikit kita harus jelaskan, karena ini orang sedikit lupa, karena ada beberapa orang yang terwujud dalam hal ini. Bahkan apa yang kita amalkan, Allah tahu. Si fulan mau buat ini, si fulan mau buat ini. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha Allah. Tidaklah jatuh daun. Satu daun ya, siapa bisa hidup? Gugurnya daun di dunia satu dunia. Detiknya kapan, jatuhnya kapan, di mana jatuhnya, hari apa, musim apa, mana tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan lebih detail, rinci, warna tasqutu min waraqah. Allah nggak bilang semua daun secara umum, tapi Allah lebih detail lagi bilang tidaklah jatuh satu daun, bukan satu pohon, satu daun satu jatuh. Illa ya'lam, kecuali Allah tahu. Kapan dia akan jatuh, di mana jatuhnya, apa sebabnya jatuh, dan perkara yang menjadikan daun itu jatuh. Ahata bikulli syai'. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-iman bi anna Allah kataba dzalika fil lawhil mahfuz. Mengimani, meyakini bahwasanya Allah menulis sebagian dari ilmunya di lawhil mahfuz. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis sebagian ilmunya di Lauhul Mahfuz. Jadi sebagian ilmu Allah tertulis. Kenapa kita katakan sebagian? Syekh Shalih Fauzan mengatakan di sini al-iman bi anna Allah kataba dzalika fil Lauhul Mahfuz, enggak sebagian. Syekh Shalih Fauzan bilang umum. Allah menulis pengetahuannya di Lauhul Mahfuz. Kenapa kita katakan sebagian? Syekh Khamis jika menjelaskan, dia katakan sebagian karena ilmunya Allah lebih luas daripada ada di Lauhul Mahfuz. Karena Lauhul Mahfuz ini menuliskan tentang yang terjadi di alam semesta saja, di dunia. Ilmu Allah lebih luas akan meliputi. Lauhul Mahfuz menulis tentang takdir yang akan terjadi. Ilmu Allah lebih luas. Allah memiliki ilmu tentang diri Allah sendiri. Subhanallah, ilmu yang kita belum terlalu menguasai. Allah memiliki ilmu tentang apa yang Allah lakukan sebelum Allah menciptakan jin dan manusia, sebelum Allah menciptakan dunia ini. Allah memiliki ilmu akan hal tersebut lebih rinci. Allah memiliki ilmu tentang setiap jengkal, setiap senti dari yang Allah ciptakan. Dari setiap ilmu Allah Subhanahu yang berkaitan tentang alam semesta ini, tentang dunia, tentang manusia, Allah menuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Ini ilmu Allah lebih luas. Ini rukun yang kedua, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan sebagian ilmunya yang berkaitan dengan alam semesta, tentang kejadian alam semesta ini. Yang ketiga, al-iman bi masyiatillah asy-syamilah li kulli haditsin wa qudratihi tamma 'alaihi. Yang ketiga, beriman bahwasanya Allah memiliki kehendak. Allah memiliki kehendak untuk menjadikan hal tersebut terjadi atau tidak terjadi. Jadi memiliki kehendak. Tuliskan di Lauhul Mahfuz, kemudian Allah memiliki kehendak. Jadi betul-betul sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang mengatur, gak ada yang ikut campur dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul Allah yang memutuskan.
di kulli makhluqat, beriman bahwasanya Allah lah yang menciptakan. Allah tahu, Allah tuliskan, Allah kehendaki, kemudian Allah ciptakan. Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, semuanya di alam semesta ini. Gak ada ciptaan yang terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala penciptanya. La khaliqa ma'ah atau la khaliqa ghairu Allah. Gak ada yang menciptakan bersama Allah atau selain Allah. Gak ada. Allah tidak dibantu ketika menciptakan, dan Allah tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya khairihi yang baiknya dan yang buruknya ciptaan siapa? Allah. Kalau seseorang beriman dengan empat ini baru sah imannya. Timbul pertanyaan, iblis buruk gak? Buruk. Yang ciptaan siapa? Oh, kalau orang beriman dengan iman ini, karena kedua Allah. Yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik atau buruk tidak ada kata kecuali dengan izinnya siapa? Allah. Allah berkehendak iblis diciptakan, iya. Maka Allah ciptakan iblis baik dan buruk adalah kehendak Allah. Nggak ada. Kalau buruk berarti terjadi di luar kehendak Allah. Nggak ada yang pernah terjadi di luar kehendak Allah. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah, dan Allah yang menakdirkan menciptakan hal tersebut. Ini namanya maratibul aqdar. Ini namanya apa? Urutan takdir. Jadi Allah tahu, kemudian Allah tuliskan sebagai perkara di mahfuz dalam sebuah riwayat Rasulullah berkata bahwasanya Allah kata maqadirul khalaiq, Allah tuliskan takdirnya pada makhluk tersebut 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan. Yang Allah tuliskan 50.000 sana, 50.000 tahun. Kita sekarang tahun Masehi tahun berapa? 2021. Kira-kira sama 50.000 tahun kelamaan. Nah, kalau 2021 luar biasa. Ini 50.000 tahun sebelum diciptakan semua makhluk. Semesta bumi dan langit. Kemudian Allah berkehendak. Allah kehendaki takdir ini terjadi, dan Allah yang menciptakan takdir tersebut. Jelas ya? Wa min adillatil muqaddaratul ula wa tsaniyah. Dan dalil dari rukun yang pertama dan rukun kedua. Sama apa dalilnya? Dari mana itu dapat? Ngarang-ngarang atau tulisan sendiri, atau kita yang ngarangkan Syaikhul Fauzan, dapat dari mana? Al-Sunnah dapat dari mana? Dalil yang terdapat dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan dari dalil rukun yang pertama dan rukun yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah surat Al-Hajj ayat 70. Allah Subhanahu wa taala firman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fil kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, dalil yang pertama dan yang kedua, rukun pertama dan rukun kedua dalilnya adalah surat Al-Hajj ayat 70. Surat Al-Hajj ayat 70. Allah berfirman yang artinya, alam ta'lam, belumkah, tidakkah engkau tahu, annallaha, bahwasanya Allah ya'lamu, mengetahui, ma fis samai wal ard, Allah tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya hal tersebut telah terdapat dalam kitab, dituliskan. Jadi firman Allah yang pertama dalam pertanyaan yang pertama, alam ta'lam Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, tidakkah kalian tahu Allah tahu yang ada di langit dan di bumi. Ini dari rukun yang pertama, Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah lanjutkan, inna dzalika fil kitab, sesungguhnya yang Allah ketahui itu tentang ada yang di langit dan di bumi, Allah tuliskan di dalam kitab. Ini dalil rukun yang kedua. Kemudian
ketemu orang tahu segala sesuatu detail, wah hebatnya ini orang. Bagaimana dia hafalnya susah? Allah katakan inna dzalika 'ala Allah yasir. Bayangin, mengetahui itu hal yang mudah bagi Allah. Menuliskannya itu hal yang mudah bagi Allah. Kalau orang yang kantoran tahu bagaimana ribetnya administrasi, tulisin segala sesuatu susah. Kalau rinci banyak itu susah, pasti ada terlewat. Wa tasawuf al-waraq tidak menjadi Abu Daud kecuali Allah tahu. Kata Allah inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah bagi Allah. Menghendakinya bukan perkara yang sulit bagi Allah. Tidak amal syai'an. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal katakan kun fayakun, jadi maka jadi. Dan menciptakannya adalah hal yang mudah. Mewujudkan apa yang Allah tuliskan adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min adillatil martabati tsalitsah, dan dari dalil rukun yang ketiga, Allah Ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Takwir ayat ke-29. Dalam surat At-Takwir ayat ke-29, surat At-Takwir ayat ke-29 adalah dalil untuk rukun yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allah rabbul alamin. Tidaklah tasyaa'una, wa ma tasyaa'una, tidaklah kalian berkehendak illa an yasha'a Allah, kecuali di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul alamin, Rabb yang menciptakan, yang memberikan rezeki dan mengatur alam semesta. Maksudnya apa? Semua yang terjadi kehendak Allah, betul. Pilihan-pilihan kita juga kehendak Allah, betul. Pilihan-pilihan kita adalah kehendak Allah. Oh, kalau begitu Ustaz, semuanya kehendak Allah. Iya, nanti kita jelaskan. Karena salah faham orang dalam masalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara dalil untuk rukun yang keempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 62. Surat Az-Zumar ayat 62, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu, segala sesuatu, tidak ada yang terkecuali, baik dan buruk, jin dan manusia, malaikat, semuanya Allah yang ciptakan. Bumi dan langit, Allah yang ciptakan. Air, tanah, angin, Allah yang ciptakan. Tidak ada yang di luar ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah yang ciptakan. Dengan ini kita tahu 4 urutan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dalam akidah Rasulullah Jemaah, dan kita tahu masing-masing dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu-ibu dan bapak dalam diri Allah Subhanahu wa ta'ala, timbul pertanyaan, salah faham orang yang mengatakan, oh kalau semuanya itu terserah kehendak Allah, ya berarti kita terpaksa, nggak punya pilihan. Betul kan seperti itu? Allah katakan wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allah. Kalian tidak berkehendak kecuali di atas kehendak Allah. Dalam ayat ini yasha' minkum, barang siapa yang berkehendak dari kalian punya kehendak manusia. Lalu bagaimana Ustaz memahaminya? Kita punya pilihan, dan kita ketika mengerjakan sesuatu memiliki pilihan. Takdir Allah ada 2. Ada yang tidak ada andil manusia di dalamnya, tidak ada pilihan manusia di dalamnya. Ada yang ada andil manusia di dalamnya. Artinya apa? Manusia memiliki kehendak, bukan berandil dalam mengambilkan, bukan. Ada yang manusia, atau kita ubah bahasanya supaya tidak salah paham, ada yang manusia memiliki pilihan di dalamnya,
ada yang manusia tidak memiliki pilihan di dalamnya. Apa yang manusia tidak memiliki pilihan di dalamnya? Di antaranya ajal. Allah sudah tentukan umurnya di dunia ini, Allah sudah tentukan. Manusia usahanya tidak merubah hal tersebut. Orang sudah umur 70 tahun sakit-sakitan, sakit, memberikan seluruh hartanya kepada seluruh dokter untuk dirawat agar umurnya menjadi panjang. Bisa? Ada takdir Allah yang manusia punya pilihan di dalamnya. Apa itu? Amalan manusia, amalan keseharian manusia. Apa yang manusia mau lakukan punya pilihan? Punya pilihan. Allah katakan wa hadainahun najdain. Kami berikan dua jalan bagi manusia. Disuruh pilih sama Allah. Punya pilihan ya manusia? Punya. Tapi tetap pilihannya tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Bagaimana memahaminya? Kok sulit banget? Contoh, ibu-ibu punya anak, punya, insya punya anak, atau punya anak buah, atau punya seorang yang di bawah kekuasaan dia. Anak kecil 5 tahun, nggak punya duit, betul? Ya, tapi suruh makan sama ibu. Kemudian ada 2 permen. Ibunya bilang, nak, pilih salah satunya. Yang mana yang mau? Dia pilih yang satu, yang A, permen. Kalau ibunya nggak pilih, dia dapat ya. Selain kita ngomong takdir Allah, kita sedang berbicara masalah percontohan. Dia dapat ya. Artinya dia punya kehendak waktu milih, punya pilihan ya. Yang milih permen A atau B siapa? Siapa? Tapi untuk mendapatkannya, ibunya menyetujui. Paham? Mudah ya pahaminya ya. Kita punya pilihan mau berbuat baik atau berbuat maksiat. Tapi pilihan tersebut baik nantinya buruk atau bagus, tetap tidak mungkin terjadi kecuali Allah izinkan. Iblis memilih jalan yang salah, sesat. Tapi iblis bisa memilih jalan sesat sampai sekarang di jalan yang sesat. Yang memberikan takdirnya siapa? Allah. Menakdirkan dia bisa menjadi jalan sesat. Kalau tidak, kita tidak mampu apa-apa. Tapi pilihan ada dalam diri kita, sehingga tidak bisa seorang berkata, oh saya bermaksiat, takdir Allah sudah. Yang memiliki pilihan untuk bermaksiat atau tidak bermaksiat. Buktinya apa? Kalau kehendak kita bawa kehendak Allah, banyak orang sudah berniat buruk, mau melakukan perkara buruk, sudah azam mau betul-betul meleset. Tidak bisa. Artinya ada yang tidak menghendaki. Meleset. Banyak sendiri. Begitu juga sebaliknya. Banyak orang yang mau melakukan perkara baik, pilihan dia. Yang memilih siapa? Dia. Tapi Allah tidak menghendaki saat itu, Allah tidak takdirkan terjadi. Meleset. Gak bisa berbuat perkara baik. Bedanya apa? Yang tadi dia tinggalkan, dia tidak berbuat, sudah kena dosa namanya. Karena pilihannya yang tadi dia sudah dengan pilihannya ingin berbuat baik, namun memang tak bisa terjadi. Namun dia mendapatkan pahala. Ada orang mau pergi umrah menabung puluhan tahun, belasan tahun. Subhanallah, begitu udah duitnya ada, datang waktu dia haji misalnya, giliran dia haji, kena pandemi. Subhanallah, kena penyakit, meninggal dunia.
dia sudah memilih untuk berbuat baik, iya, tapi terjadi. Artinya pilihan seseorang untuk diwujudkan itu tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menghukumi seseorang ketika seorang punya pilihan. Ketika orang tidak punya pilihan, apakah Allah hukumi dia? Tidak. Contoh, kalau tidak membebankan sesuatu, manusia tidak punya pilihan di dalamnya. Contoh, seorang yang gila ketika berbuat perbuatan yang salah, apakah dia dibebankan secara syariat? Anak yang belum balik, yang tidak berakal, ketika berbuat perbuatan dibebankan secara syariat? Pilihan dia? Mungkin pilihan dia, tapi di luar akal, dia tidak bisa memilih yang benar. Dia melakukan, tapi nggak bisa memilih yang benar. Ketika cara memilihnya tidak bisa dengan benar, Allah hilangkan beban diri. Allah berbani, Allah tidak hukum. Jadi jelas Bapak Ibu ya. Ini yang hal yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau ya. Takdir, ketahui bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua jenis. Jadi saya jelaskan ketika itu masalah kehendak. Ada dua ketika berkaitan dengan kehendak manusia supaya ibu paham. Yang pertama yang Syekh Shalih Fauzan, takdir 'am syamil likulli kain. Takdir yang pertama adalah takdir secara umum. Allah tuliskan semua takdir secara umum. Wa huwa al-maktubu fi lawhil mahfuz, dan ini yang Allah tuliskan di lawhil mahfuz. Faqad kataba Allahu fihi maqadir kulli syai'in ila taqum as-sa'a. Ibu, memang kalau sejam itu agak untuk sedikit. Faqad kataba Allah, sesungguhnya Allah telah tuliskan segala sesuatu ila taqum as-sa'a, sampai berdirinya hari kiamat. Karena fi hadis, seperti yang dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya pertama kali Allah ciptakan al-qalam. Apa itu qalam? Alat tulis. Oh, pulpen dong, sampai pulpen kita buka. Namanya alat tulis. Seperti apa alat tulisnya? Allah Ta'ala. Kalau seandainya alat tulis di dunia kita saja berbeda-beda, ada komputer, ada keyboard handphone, ada pulpen, ada pensil, ada apa lagi? Ada air, ada kapur. Tapi semuanya adalah alat tulis. Allah kasih tahu, alat tulis yang buat menulis. Tapi seperti apa? Allah Ta'ala. Ini perkara yang kedua. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Qalam uktub. Kemudian Allah katakan kepada qalam tersebut, tulis. Qala, artinya dia bisa menjawab. Qala, Allah, wa madza aktub? Wahai Rabbku, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang aku harus tulis? Qala uktub maqadir kulli syai' hatta taqum as-sa'ah. Tugas dia kalau ciptakan disuruh tulis seluruh takdir segala sesuatu sampai berdirinya hari kiamat. Wa hadha takdir yang jami'an makhluqat, dan ini takdir yang meliputi segala makhluk. Ini jenis pertama, takdir secara umum. Wa takdir tsani, yang kedua, takdir mufassal, takdir terperinci. Kalau kita belajar jadi kita paham, gak bentrok, kita gak bingung gitu. Jadi 50.000 tahun sudah Allah tuliskan ini. Di mana? Di lauhul mahfuz. Ada yang tahu selain Allah? Nabi tahu? Malaikat tahu? Kalau Allah mau beritahu sebagian kepada malaikatnya, sebagian kepada para nabi. Tapi tidak ada tahu secara menyeluruh kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takdir secara terperinci.
Takdir secara terperinci ini ada beberapa jenis. Yang pertama, at-taqdir al-umri. Al-umri atau takdir al-umri dari kata al-umr, waktu, yaitu takdir umur. Karena fi hadis Ibnu Mas'ud, seperti mana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang kita bacakan tadi, ketika seorang janin ditiupkan ruhnya, Allah katakan tulis, tidak usah terlalu ditulis oleh makhluk, tulisannya. Nah, ini perbedaan. Kalau paham ini baru tahu. Yang bila bermahfuz, malaikat tidak tahu. Sekarang takdir umurnya Allah bilang malaikat tulis. Lalu malaikat yang disuruh tulis takdirnya. Takdir umurnya selama dia hidup. Apa yang ditulis? Ajali, rezekinya, amalnya, syaqawatihi wa sa'adatihi, sedih dan senangnya dia. Takdir umur Allah tentukan. Kapan dia ditulis? Ketika jadi ditiupkan rohnya. Artinya tahu takdir dari Lauhul Mahfuz Allah kehendaki sekarang Allah tuliskan kepada dia. Secara umur orang per orang beda sekarang. Kalau tadi umum, sekarang orang per orang, manusia per manusia, individual per individual. Yang kedua, at-takdir hawli, takdir dalam 1 tahun. Ternyata Allah menentukan di antara takdir orang dalam 1 tahun. Yang di Lauhul Mahfuz tadi sudah Allah tuliskan, tapi pasti terjadi belum tentu. Kalau Allah nggak kehendaki, nggak bakal terjadi. Tapi yang Allah tuliskan pasti Allah tahu dan tidak terjadi kecuali Allah yang menghendakinya. Maka takdir kedua, takdir dalam 1 tahun. Wa huwa ma yaqdiru fi lailatul qadar min waqa'il 'am kama qala ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dalam surat Al-Dukhan ayat ke-4. Takdir dalam 1 tahun dalilnya apa? Surat Al-Dukhan ayat ke-4. Takdir dalam 1 tahun, yang mana di 1 tahun itu, di malam itu Allah tuliskan, Allah takdirkan kejadian secara umum yang terjadi dalam selesai dalam 1 tahun ke depan. Dalam 1 tahun ke depan. Surat Al-Dukhan ayat ke-4. Surat Al-Dukhan yang kita hafal nggak ada. Surat Al-Qadar apa? Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairun min alfi. Apa arti inna anzalnahu fi Lailatul Qadar? Kami turunkan inna anzalnahu al-Qur'an fi lailatin, di malam Al-Qadar. Kapan malam Al-Qadar? Di bulan Ramadan. Kapan lebih spesifik lagi? 10 hari di bulan Ramadan. Sebagian hadis menunjukkan di tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa disebut Lailatul Qadar, malam takdir? Ini Allah tuliskan takdir dalam 1 tahun. Allah tuliskan takdir dalam 1 tahun. Kata Allah Subhanahu dalam surat Al-Dukhan, Allah berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di malam itu Allah menjikan segala sesuatu hakim, sesuatu keputusan Allah, segala perkara sesuai keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang ketiga, dan ini jenis yang terakhir disebutkan oleh Syekh Fauzan, adalah takdir al-yawmi. Ternyata setiap hari juga takdir yang 1 tahun itu tadi kemudian disetujuinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada takdir per hari. Di takdir yang dituliskan tadi, apakah hari ini Allah setujui atau Allah kehendaki? Apakah Allah katakan diciptakan atau tidak? Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kehendaknya Allah Subhanahu wa taala.
At-taqdirul yawmi wa ma yuqaddiru min hawadithil yawm, yaitu segala perkara sesuatu yang Allah takdirkan dalam satu hari. Min hayatin wa mautin wa izzin wa dhillin ila ghairi dzalik. Dalam setiap harinya Allah menentukan siapa yang meninggal, siapa yang hidup, siapa yang lahir, siapa yang wafat, siapa yang sakit, siapa yang disembuhkan, siapa yang diluaskan rezekinya hari ini, siapa yang disempitkan, siapa yang ditambah, siapa yang dikabul doanya, siapa yang tidak dikabul doanya, siapa yang diberi ujian, siapa yang diberi peringatan, kapan diturunkannya hujan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala atur dalam satu hari. Allah katakan dalam surat Ar-Rahman ayat 29, kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap harinya Allah dalam perkara memutuskan takdir manusia. Luar biasa. Seorang ketika mempelajari takdir melihat keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan setiap hari Allah tentukan setiap hari kita nih, dan Allah tidak tersibukkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah enggak dapat lelah sama sekali. Jauh sifat Allah dari Allah, wala naum, dan tidak ada kantuk bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah dengar semua doanya makhluk, dan Allah tahu masing-masing makhluk dari manusia dengan berjuta-juta manusia, berjuta-juta keinginan, bermiliar-miliar keinginan, keinginannya hewan, keinginan jin, dan lain sebagainya. Allah yang atur setiap hari. Ketentuan di tangan Allah, bukan di tangan malaikat. Allah yang perintahkan malaikat, malaikat mencabut nyawa, cabut nyawa sebulan. Ustaz, bagaimana? Mana bisa ngatur juta-juta bermiliar-miliar makhluk? Itu kalau kita, itu kalau otaknya Anda, itu kalau pendengaran-pendengarannya manusia. Tapi Allah, Rabbul Alamin. Jangan Anda biaskan dengan kepala kita, dengan otaknya kita, tidak. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ketika melihat penjelasan tentang apa yang Allah lakukan, luar biasa, di luar akalnya kita. Contoh satu, penciptaan manusia. Hadis dari penciptaan manusia. Dari air mani itu enggak semuanya mani. Dari salah satu sedikit sperma yang menjadi manusia. Dari sperma bisa membentuk daging, tulang belulang, urat, aliran darah. Manusia makan bisa teratur sendiri. Bayangkan dalam diri kita sendiri saja ada yang berdasarkan kehendak kita yang atur. Ada yang di luar aturan kita. Orang kalau mau minum, mau makan, kehendak dia yang mau atur. Begitu sudah lewat dari kerongkongannya sebetulnya, sudah lihat Tuhan, yang atur siapa dirinya, siapa Allah. Allah ciptakan organ tubuhnya otomatis dengan takdirnya Allah. Begitu udah lewat kerongkongannya, yang ngatur bukan kita lagi. Ada orang yang tersendat, ada orang yang subhanallah ketika makan bisa menyerap nutrisinya dengan baik. Terpisah tuh ketika masuk makanan dan minuman, alat untuk pernafasan betul-betul masuk makanannya dipecah, diurai mana yang oksigen masuk ke dalam tubuhnya, mana yang menjadi zat-zat bergizi masuk ke dalam tubuhnya, mana yang harus masuk ke dalam ususnya, dipecah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita mengatur? Kalau di dalam diri kita saja kita tak nyampe dibayangkan itu, apalagi kalau kita mau membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta. Luar biasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir. Sebelum saya nggak tahu ada sesi tanya jawab. Ada ya. Terakhir, sebelum kita buat sesi tanya jawab. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, wala budda lil muslim min al-imani bil qadar al-'am wa tafasilihi. Dan wajib bagi seorang muslim mengimani takdir Allah yang umum dan yang rinci. Faman jahada syai'an min huma, barang siapa yang tidak beriman
dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah sehingga mereka sesat, yang mereka tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fi hadzal inkar 'ala qismin. Salah faham keluar dari jalur Ahlussunnah wal Jamaah dua kelompok. Kelompok yang pertama mereka Al-Qadariyah, mereka yang meyakini bahwasanya segala sesuatu terjadi atas kehendak mereka sendiri, tidak ada takdir Allah di dalamnya. Ini pun ada dua. Pendahulu mereka mengatakan sama sekali Allah tidak tuliskan takdir, hatta tahun jatuh tidak ada takdirnya, tidak ada di lauhul mahfuz. Cuma yang seperti ini sudah hilang pemikirannya. Sisa sebagian dari mereka yang mengatakan bahwasanya dia percaya bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, namun dalam masalah pilihan manusia Allah tidak ikut campur. Tidak ada kehendak Allah di situ. Manusia menentukan takdirnya secara bebas dalam amalannya. Itu salah. Kenapa mereka berkata seperti ini? Sebagian dari mereka mau lari dari salah faham yang mereka terjerumus dalamnya. Masa kalau orang berbuat maksiat itu Allah yang takdirkan? Mereka salah faham, gagal faham. Mereka takut menisbatkan maksiat ini takdir kepada Allah. Lalu mereka bilang apa? Maksiat ini apa? Takdirnya manusia sepenuhnya terjadi tanpa ikut campur tangan Allah. Telah jatuh ke perbuatan apa? Syirik kepada Allah. Bagaimana sesuatu bisa terjadi di luar kehendak Allah? Mungkin ya? Kalau begitu ada dua kekuatan, ada dua yang berkehendak. Allah berkehendak dan ada selain Allah yang berkehendak. Walaupun itu perkara maksiat, Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan yang baik untuk kebaikan, dan Allah menyenangi kebaikan. Allah menciptakan keburukan untuk ibtila, ujian bagi manusia. Allah mau menguji li hikmatin. Allah menciptakan sesuatu yang buruk, padahal Allah tidak suka keburukan, tapi Allah ciptakan untuk sebuah hikmah di baliknya. Allah ciptakan syaitan, iblis untuk mengganggu apa? Manusia. Allah senang iblis mengganggu manusia, tidak senang, tapi Allah mau hikmah di baliknya. Hikmahnya apa? Menguji manusia. Allah suka ketika melihat hambanya dia bertahan, mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka. Jadi terkadang ada perkara yang Allah tidak suka, tapi Allah ciptakan dengan kehendak Allah, dengan persetujuan Allah, atas hikmah yang mungkin kita tahu, kita tidak tahu. Ada orang sakit, kakinya luka parah sampai itu harus diamputasi. Mau diamputasi? Apa ada senang? Ada dokter yang senang amputasi orang? Dokter juga akan senang. Senang. Yang bodi amputasi orang senang, memiliki semangat. Masalah kejiwaan yang senang. Akan senang. Orang-orang tidak senang potong kaki orang, potong tubuh orang tidak senang. Tapi kenapa harus dilakukan? Dari hikmah ini. Betul, sebuah hikmah. Kalau dipotong kakinya tidak menyebar pembusukannya kepada anggota tubuh yang lain, memberikan harapan. Kalau itu dalam keadaan makhluk, maka Allah meminta. Rasulullah SAW suka. Oh, Islam menyebar kemana-mana. Dahulu Rasulullah perang, bisa menguasai Makkah, perang, memunuskan pedang, menebas banyak orang. Senang tadi. Ya senang. Bahkan Rasulullah melarang anak yang belum balik ikut perang, tidak boleh berbagian perang. Rasulullah tidak suka dari orang kekerasan. Rasulullah orang yang lembut. Kok tapi di medan perang tidak pernah mundur? Begitu perang mustahil Nabi mundur. Di salah satu perang dikagetkan kaum muslimin. Kalau saya perang ini dilempari batuan kaum muslimin. Lari, pasukan Islam lari. Kata sahabat apa? Kami pegang tunggangan Rasulullah, kami yang pegang, kami yang tahan. Kata Rasulullah terus pacu tunggangannya ke depan. Karena Rasulullah orang yang lembut. Kenapa? Dari hikmah ini. Karena sebuah hikmah. Bagaimana Rasulullah ketika berdakwah?
dakwah dia. Seorang disuruh masuk Islam, kalau mau masuk Islam bayar seperti ini. Kalau nggak mau, mereka akan diperangi. Lebih baik diperangi ini yang menghalangi Islam agar nikmat sampai Islam kepada orang-orang yang di belakang lantai. Jadi ada beberapa perkara Allah takdirkan lihikmatin atas hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua yang mereka salah paham, gagal paham dalam mengimani perkara takdir adalah mereka yang mengatakan bahwasanya kita ini melakukan segala sesuatu terpaksa dengan kehendak kita. Tidak ada kehendak, kita tidak punya kehendak. Jadi orang yang zina katanya Allah yang paksa dia zina dengan takdir Allah. Orang yang minum khamr, Allah yang paksa dia takdir minum khamr. Berdalil dengan apa? Takdir. Apa ini benar? Ini juga salah. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takwir ayat 28 dan 29. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. At-Takwir ayat 28 dan 29. Liman syaa'a minkum, kata Allah, barang siapa yang berkehendak dari kalian ayyastaqim, dia bisa mengikuti jalan yang lurus. Berarti Allah katakan manusia punya kehendak kan? Kemudian supaya ada gambaran, misalkan karena manusia di luar kehendak Allah, Allah lanjutkan wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Namun ketahuilah kehendak kalian tidak akan terjadi kecuali atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kenapa setiap kita sholat baca surat Al-Fatihah, di antaranya Allah suruh kita meminta dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah. Sudah mau menyembah Allah, tapi apa? Iyyaka nasta'in. Kami sudah mau menyembah Allah, bantu kami ya Allah, tolong kami untuk bisa menyembah Allah. Kalau Allah nggak tahu, nggak bisa. Kalau Allah nggak tahu, Allah nggak sudi disembah oleh hambanya yang si fulan ini, Allah nggak tahu. Kalau dikasih kehendak, kalau dikasih tauhid oleh Allah Subhanahu. Namun Allah tidak zalim. Setiap hamba yang Allah mengetahui, Allah ketahui perkara rahasia dan di bawah rahasia. Apa di bawah rahasia? Omongan manusia yang tidak diucapkan dalam hati. Kalau rahasia masih diucapkan, ini yang diucapkan dalam hati. Allah tahu apa dalam hati. Allah tahu orang ini jujur mau berusaha beriman. Kalau jujur Allah jangan. Barang siapa yang beriman, pasti Allah permudah dia untuk berbuat kebaikan. Tapi kalau memang hatinya dasarnya jelek, walaupun dia belum berbuat, Allah tahu dia hatinya jelek, Allah kasih takdir, bohong, dia tidak mau berbuat iman. Makanya ketika orang kafir Quraisy boleh sedikit dari kami. Kalau apa namanya, seandainya seorang ketika dia meminta atau berbuat sesuatu, perbuatannya apa? Tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua bagian ini adalah kelompok yang salah dalam beragama, dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Di kedua ini, maka pada sunnah jamaah ada di mana? Di tengah. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu betul, tapi manusia punya pilihan untuk menjalani perkara yang baik atau yang buruk. Allah taala a'lam bishawab. Silakan yang bertanya. Iya. Mengenai jodoh, apakah takdir ini? Rezekinya dia rezeki umum. Syaqiyun min sa'in, senang atau susah, Allah sudah takdirkan dia. Tapi apakah dia tidak berusaha untuk menyebut apa? Rezeki. Allah dalam menakdirkan sesuatu, ini poin yang paling utama garis bawah ini. Allah dalam menakdirkan sesuatu
menjadikan asbab untuk mendapatkan takdir tersebut. Jadi ada sebab-sebabnya. Nah, manusia diminta oleh Allah SWT untuk mendatangi sebab tersebut. Walaupun nanti dapat atau tidak dapat, itu sama Allah. Yang Allah inginkan dari manusia, datangi sebab tersebut. Ini perintah dari Allah SWT. Jelas ya? Kalau jodoh, takdir. Dia berusaha untuk jodohnya dia. Bertemu atau belum bertemu itu nanti takdir Allah kata Allah. Kadang dia sudah mau, cuma subhanallah takdir. Dia sudah cari mau takdir. Kadang dia sudah mulai mungkin istirahat sebentar tidak mencari, dapat jodoh. Ada orangnya, awal. Dapat. Ini semuanya apa takdir Allah dan diminta seorang berusaha menjemput takdirnya. Ada lagi? Ustaz, bismillah. Seperti yang Ustaz contohkan tadi, ketika ada orang sakit lalu harus diamputasi, misalnya kakinya harus dan lain-lain. Di dalam hati itu ada seperti kekhawatiran dan ketakutan. Apa itu tidak menodai keimanan kita terhadap takdir, Ustaz? Kalau ada muncul seperti itu? Seperti di contoh itu sudah dioperasi atau secara umum? Iya, secara umum. Secara umum. Seseorang sakit, misalnya masalah rezeki bagi orang sakit, masalah rezeki, ketakutan tidak dapat rezeki lagi, susah. Tentu ini berkaitan dengan iman terhadap takdir. Dia mengimani takdir secara umum ya, tapi keimanan di hati seorang itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi dan semakin yakin dia rezeki Allah yang mengatur, kekhawatiran dia semakin kecil. Dia yakin ada yang dijamin, cuma kalau bilang semua kerja. Dia kerja tidak usah. Terus orang datang bilang kok belum dapat, atau belum ada hasil, nggak usah lagi. Nanti ada yang kasih rezeki Allah bilang dijamin. Saya sebelum lahir, takdir saya dijamin, rezeki saya dijamin. Saya cuma diminta jalanin kerja. Yang Allah minta, saya bekerja. Dia datangkan sebab untuk mendatangkan rezeki, tapi hatinya tepat. Ini yang bedakan orang beriman sama orang kafir. Orang beriman hatinya lebih tenang dalam segala perkara. Ketika mencari rezeki, ketika sakit, mencari kesembuhan, hatinya lebih tenang. Dan kalau Allah bilang sembuh, dia berusaha. Kenapa Allah dari hikmah sebenarnya ada hikmah adalah hikmah dari iman kepada takdir Allah di lain waktu insyaallah. Kenapa? Apa dampak yang paling besar? Dampak yang paling besar seorang ketika beriman dengan takdir Allah adalah ketika dia gagal atau mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, dia tidak terlampau bersedih. Itu tidak ada orang beriman. Makanya tidak ada orang beriman bunuh dirinya. Orang beriman sesuai segala berharapnya berarti iman yang kurang, ada iman yang kurang. Itu masalahnya dia. Karena dia tahu takdir Allah sudah beri apa yang lain. Sudah, alhamdulillah kita sudah berusaha. Dia berbuat salah sudah bertobat, dia ikhlas. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika mendapatkan kenikmatan tidak terlampau girang, senang sampai lupa diri. Ini juga takdir Allah amanah beri Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika Nabi Musa berhujjah kepada Nabi Adam. Nabi Musa bilang, wahai Adam, bertemu dengan Nabi Adam, karena engkau melakukan maksiat, kita jadi keluar dari jannah. Kata Nabi Musa, salah Nabi Adam. Kata Nabi Adam, wahai Musa, tidak akan kau dapati dalam Taurat bahwasanya Allah telah menentukan takdir alam semesta yang beribu tahun sebelumnya. Iya, Nabi Adam salah. Sudah tobat, sudah ngaku salahnya, sudah. Bisa dirubah? Nggak bisa. Ada kalimat kalau bisa mengelak apa yang bisa. Kalau nggak bisa, yang terjadi bisa dirubah? Nggak bisa. Yang bisa hanya diperbaiki di depan. Kita tidak punya masa lalu, kita punya masa sekarang dan masa depan. Kita bisa minta sama Allah. Masa lalu apa? Masa lalunya nggak bisa dirubah. Kelas. Kalau berbuat dosa minta maaf supaya Allah ampuni dosa. Kata Rasulullah, dengan itu Nabi Adam berhujjah dan menang terhadap Nabi Musa. Ketika disalahkan, bukan anak yang mau. Betul anak salah, anak sudah bertobat, tapi sudah terjadi. Apa anak bisa lupa sekarang?
terjadi nantinya. Allah Taala. Ada lagi? Cukup, sudah. 4 menit lagi. Ada satu pertanyaan mungkin? Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Ini mewakili begini, gimana ya? Masalah sholat, maaf nih melenceng dari tema. Masalah sholat, yang dulunya mungkin dia tidak sholat. Ada yang mengatakan sholat itu harus diqodho. Apa benar begitu Ustaz? Betul, sholat itu kewajiban. Kalau dia muslim dan dia tidak sholat, kecuali kafir. Kafir dia tobat, nggak perlu qadha, karena dia kafir. Kalau orang muslim, dia tidak sholat, seingat dia dan semampu dia untuk mengqadha. Kalau dia mampu mengqadha. Kalau jumlah rakaatnya dia ingat, jumlah sholat yang ditinggalkan dia ingat, dia qadha. Dan dia dapat dosa, dia wajib bertobat kepada Allah. Sebagian orang mengatakan kalau sudah terlampau bertahun-tahun, puluhan tahun sudah kemampuannya dia, maka dia bertobat kepada Allah semampunya dia. Tapi dia wajib mengqadha dia semampunya dia. Semampunya dia. Jadi kalau mau sholat 3 hari, qadha 3 hari. Wajib dia qadha. Karena sholat wajib dan dia tetap berdosa kalau qadha hilang dosanya. Tetap berdosa. Tentu dia bertobat kepada Allah. Tapi ada hal yang menyenangkan kata Allah, man taba taballahu alaihi. Orang yang bertobat pasti Allah. Orang yang bertobat pasti Allah. Cuma jujur apa enggak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terjawab insyaallah. Kita pertanyaan terakhir, saya minta maaf kita tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menambah keilmuan saya